Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya tidak sendiri, melainkan akan ditemani oleh rekan-rekan dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang sejarah dan perkembangan akuntansi syariah, kontribusi peradaban timur pada akuntansi. Namun, sebelum masuk dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu dengan saya sendiri Tiare Saro, kemudian ada saudari Nona Yusina, saudari Nur Amalia Kamunafri, dan saudari Nur Ain Samsudin. Kira-kira apa saja pokok pembahasan dalam video kali ini? Yang pertama ada konsep akuntansi pada awal munculnya Islam. Yang kedua runtuhnya Khilafah Islamiyah serta kebangkitan baru. Yang ketiga wacana akuntansi syariah. Keempat, lahirnya pembukuan berpasangan atau yang dikenal dengan double entry bookkeeping. Yang kelima, pengaruh timur terhadap pembukuan berpasangan. Dan yang terakhir ada akuntansi syariah di Indonesia dan perbedaannya dengan konvensional. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama. Konsep akuntansi pada awal munculnya Islam. Setelah munculnya Islam di Semenanjung Arab di bawah kepemimpinan Rasulullah, serta telah terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah, mulailah perhatian Rasulullah untuk membersihkan muamalah maliyah dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha pengambilan harta orang lain secara batil. Bahkan Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus yaitu Hafazul Amwal. Di antara bukti seriusnya persoalan ini adalah dengan diturunkannya ayat terpanjang di dalam Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan, dasar-dasarnya dan manfaat-manfaatnya seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani dalam hal ini. Para sahabat Rasul dan pemimpin umat Islam juga menaruh perhatian yang tinggi terhadap pembukuan ini sebagaimana yang terdapat dalam sejarah Khaulafaur Rasyidin. Runtuhnya Khilafah Islamiyah. Runtuhnya Khilafah Islamiyah serta tidak adanya perhatian dari pemimpin-pemimpin Islam untuk mensosialisasikan hukum Islam, serta dengan dijajahnya kebanyakan negara Islam oleh negara-negara Eropa, telah menimbulkan perubahan yang sangat mendasar di semua segi kehidupan umat Islam, termasuk di bidang muamalah keuangan. Nah, pada fase inilah perkembangan akuntansi didominasi oleh pikiran-pikiran Barat. Para Muslim pun mulai menggunakan sistem akuntansi yang dikembangkan oleh Barat. Selanjutnya, kebangkitan baru dalam akuntansi Islam. Kebangkitan Islam baru telah menjangkau bidang muamalah secara umum dan bidang-bidang finansial, serta lembaga-lembaga keuangan secara khusus. Sekelompok pakar akuntansi Muslim telah mengadakan riset dan studi-studi ilmiah tentang akuntansi menurut Islam. Perhatian mereka lebih terkonsentrasi pada beberapa bidang yaitu 1. Kebangkitan akuntansi Islam dalam bidang riset. Sudah terkumpul beberapa tesis magister serta disertasi doktor dalam konsep akuntansi yang telah dimulai sejak tahun 1950 dan masih berlanjut sampai sekarang. Diperkirakan tesis dan disertasi tersebut tentang akuntansi yang terdapat di Al-Azhar sampai tahun 1993 tidak kurang dari 50 buah. Di samping itu, telah juga dilakukan riset-riset yang tersebar di majalah-majalah ilmiah. 2. Kebangkitan akuntansi Islam dalam bidang pembukuan. Para inisiator akuntansi Islam kontemporer sangat memperhatikan usaha pembukuan konsep ini.
Hal ini dilakukan supaya orang-orang yang tertarik pada akuntansi dapat mengetahui kandungan konsep Islam dan pokok-pokok pikiran ilmiah yang sangat berharga, sehingga kita tidak lagi memerlukan ide-ide dari luar atau mengikuti konsep mereka. 3. Kebangkitan akuntansi Islam di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Konsep akuntansi Islam mulai masuk ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sejak tahun 1976, yaitu Fakultas Perdagangan Universitas Al-Azhar untuk program pasca sarjana dalam mata kuliah akuntansi perpajakan dan evaluasi akuntansi. Situasi ini terus berlanjut hingga tahun 1978 dibuka beberapa jurusan dalam cabang-cabang ilmu akuntansi Islam di berbagai perguruan tinggi di Timur Tengah. Dalam hal ini berlanjut sampai sekarang di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. 4. Kebangkitan akuntansi Islam dalam aspek implementasi. Implementasi akuntansi Islam mulai dilakukan sejak mulai berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang berbasiskan syariah. Hal ini menyebabkan mau tidak mau lembaga keuangan syariah tersebut harus menggunakan sistem akuntansi yang juga sesuai syariah. Puncaknya pada organisasi akuntansi Islam dunia yang bernama Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Just Inflation menerbitkan sebuah standar akuntansi untuk lembaga keuangan syariah yang disebut Accounting, Auditing, and Governance Standard for Islamic Institution. Mungkin secara teori akuntansi Islam yang sekarang ini berkembang masih belum matang. Selanjutnya adalah wacana akuntansi syariah. Wacana akuntansi syariah tidak lahir dalam ruang yang kosong, tetapi hadir dalam proses interaksi sosial yang begitu kompleks dan dalam dimensi ruang waktu yang sangat dinamis. Kondisi objektif seperti norma, agama, kontribusi umat Islam pada masa lalu, sistem ekonomi kapitalis yang berlaku saat ini, dan perkembangan pemikiran sangat berpengaruh dalam proses kelahiran paradigma akuntansi syariah. Dalam perkembangannya, akuntansi syariah terbagi dalam dua aliran besar, yaitu akuntansi syariah filosofis teoritis dan akuntansi syariah praktis. Aliran yang pertama ini lebih menekankan pada pengembangan teori akuntansi syariah berdasarkan pada nilai-nilai filosofis Islam secara murni. Jika teori akuntansi syariah yang secara murni ini telah dibentuk, maka dari konsep teori ini akan diturunkan menjadi praktik yang diakomodasi dalam bentuk standar akuntansi syariah. Sementara itu, aliran kedua lebih menekankan pada kebutuhan praktis dunia usaha tanpa memerhatikan nilai-nilai dasar syariah yang lebih mendalam. Aliran kedua pada dasarnya adalah akuntansi modern yang dimodifikasi seperlunya dengan nilai syariah untuk memenuhi kebutuhan pragmatis dunia usaha. Secara mendasar, akuntansi syariah filosofis teoritis bertujuan agar penggunanya terbebas dari realitas materi yang semu untuk kemudian mengikatkan diri pada realitas tauhid. Realitas tauhid di mana di dalamnya jaring realitas ilahi bekerja akan membentuk kesadaran diri yang lebih tinggi dari para pengguna, yaitu kesadaran ketuhanan. Konsep ini diturunkan dari dasar yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah. Lahirnya pembukuan berpasangan. Secara historis literatur, double entry bookkeeping yang dianut saat ini dinyatakan lahir dari tangan seorang pendeta dan ahli matematika di Italia yang bernama Lucas Pacioli. Dalam bukunya yang terbit pada tahun 1494 dengan judul Samet Aritmatika Geometrik Proportionalita yang memuat satu bab mengenai double entry bookkeeping system. Namun, belakangan setelah dilakukan berbagai penelitian sejarah dan arkeologi, ternyata banyak data yang membuktikan bahwa jauh sebelum penulisan ini akuntansi sudah dikenal. Triwuwono 1996 menyatakan bahwa teknik tata buku berpasangan itu sebetulnya sudah dipraktekkan di Venice 200 tahun sebelum Pacioli menerbitkan bukunya. Lucas Pacioli hanyalah orang pertama yang mengangkat dan memberikan penjelasan tentang teknik tata buku berpasangan, dan
ada dugaan bahwa tempat kelahiran tata buku berpasangan ini adalah di Spanyol. Ini sesuai dengan pernyataan Littleton dan Yame 1978. Teknik atau tata buku berpasangan ini mestinya berasal dari Spanyol dengan alasan bahwa teknologi Muslim abad pertengahan lebih unggul dan canggih dibandingkan dengan Eropa Barat, dan Spanyol pada waktu itu adalah saluran utama di mana kebudayaan dan teknologi Muslim ini dibawa ke Eropa. Menanggapi soal ini, Sehata mengemukakan bahwa akuntansi bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat Islam, karena ia sejak dulu sudah memiliki Baitul Mal atau bendahara negara. Tidak mungkin pengelolaan harta benda masyarakat yang sebanyak itu tidak ada pencatatan akuntansinya. Menurut beliau, akuntansi yang dikenal namanya Kitabat al-Amwa atau pencatatan uang, dan para ahli Islam sudah menulis masalah ini dalam karya-karyanya. Harahap 1997. Selanjutnya, pengaruh Timur terhadap double entry bookkeeping. 1 dekade yang lalu, Williams memulai kembali pencarian Littleton untuk pengaruh vital yang ketika diperkenalkan ke masyarakat akan melahirkan entry ganda. Dia mencari penjelasan tentang perubahan pemikiran radikal yang mempengaruhi perkembangan akuntansi antara pertengahan abad ke-12 dan akhir abad ke-13, serta menyarankan bahwa hal itu mungkin disebabkan oleh pengenalan sistem persamaan dasar dari dunia Islam. Studi ini telah menekankan kesamaan yang kuat antara karakteristik penting dari konsep entry ganda dan fitur mal dari aljabar Muslim yang mencapai Eropa Barat selama abad ke-12. Kemudian masyarakat India dan Muslim pada abad pertengahan memiliki keterampilan matematika yang diperlukan untuk entry ganda, tetapi mereka tidak memiliki faktor komersial dan budaya yang diperlukan untuk mengembangkannya. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam artikel Storer dan Scorgi yang berjudul Eastern Influences on the Development of Double Entry Bookkeeping, di mana ia mengutip dari Carusio halaman 158 yang menyebutkan bahwa perkembangan aljabar sebagai kontribusi paling penting bagi matematika modern oleh orang-orang Arab. Namun, dalam masyarakat yang berkembang pesat di Eropa Barat pada abad ke-12, kedatangan aljabar Muslim memberikan benih dari mana entry ganda lahir dalam beberapa dekade. Hal ini dibuktikan dengan signifikansi Leonardo dari Pisa yang terletak pada kenyataan bahwa ia baik sebagai sarjana maupun pedagang adalah orang pertama yang menerapkan aljabar Muslim pada praktik komersial di Eropa Barat. Selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia pada dasarnya telah dimulai melalui kajian-kajian akademis dan riset, baik yang terkait dengan teknis pencatatan transaksi, konsepsi, epistemologi, dan metodologi. Pengembangan akuntansi syariah di Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Amin Musa, salah satu seorang anggota Komite Akuntansi Syariah atau IAI, mengatakan bahwa bangkitnya akuntansi syariah dilatar belakangi banyaknya transaksi dengan dasar syariah, baik yang dilakukan lembaga bisnis syariah maupun non-syariah. Dengan animo itu perlu adanya pengaturan atau standar untuk pencatatan, pengukuran maupun penyajian sehingga para praktisi dan pengguna keuangan mempunyai standar yang sama dalam akuntansinya. Dalam transaksi perbankan syariah misalnya, pembiayaan tanpa bunga atau riba seperti transaksi pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan bagi hasil serta transaksi murabahah dengan margin. Pencatatan pendapatan bagi hasil dan margin diposisikan menggantikan pendapatan bunga. Kemudian perbedaan akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Yang pertama yaitu cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud dengan modal pokok atau kapital belum ditentukan.
Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas. Yang kedua yaitu modal. Modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap atau aktiva tetap dan modal beredar atau aktiva lancar. Sedangkan di dalam konsep Islam, barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang dan harta berupa barang. Selanjutnya, barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang. 3. Praktek teori pencadangan. Konsep konvensional mempraktekkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan serta menyampingkan laba yang bersifat mungkin. Sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko. Yang terakhir yaitu penerapan prinsip laba. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram. Sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dan aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital atau modal pokok. Dengan yang berasal dari transaksi juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fikih. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal. Konsep konvensional menerapkan prinsip-prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual beli. Sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh. Adapun kesimpulan dari materi kali ini adalah perkembangan akuntansi dari masa ke masa akan mengikuti perkembangan sistem ideologi dan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain, dalam menatap perkembangan akuntansi, tidak banyak yang tidak sepakat bahwa akuntansi sangat dipengaruhi oleh alam dan lingkungan tempat akuntansi itu dikembangkan. Seperti yang dikemukakan oleh Akhir Adnan pada tahun 1997. Dalam hubungannya dengan sejarah perkembangan ilmu akuntansi, double entry bookkeeping system merupakan titik tolaknya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa akuntansi yang berkembang saat ini didasarkan kepada sistem tersebut. Akuntansi konvensional dipengaruhi oleh berbagai macam ideologi, akan tetapi dapat dilihat bahwa ideologi yang paling dominan mempengaruhinya adalah ideologi kapitalisme. Akuntansi konvensional mempunyai beberapa keterbatasan. Hal inilah yang memunculkan banyak kritik terhadap praktek akuntansi konvensional itu sendiri. Oleh karena itu, akuntansi syariah muncul sebagai solusi atas kritik dan keterbatasan yang ada pada akuntansi konvensional, di mana filosofi dasar yang menjadi sumber kebenaran dari nilai akuntansi syariah adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan paham tauhid yang dianut Islam. Allah lah yang menjadi sumber kebenaran, pedoman hidup, dan sumber hidayah yang akan membimbing kita sehari-hari dalam semua aspek kehidupan kita. Itulah presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Insya Allah video kali ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.